ke lokasi Templon As dari depan Pak Ganjar Janggaya ke dalam Pak Marhadi tadi sekitar 5,5 km. Dari Pak Marhadi ke lokasi tadi 500 meter. Nah, sekarang kita menuju ke lokasi Templon As, budidaya tanaman hortikultur menggunakan fly ash pada tanah gambut dalam. Ini jalannya lumayan. Menuju lokasi kita menggunakan sepeda motor. Jalannya karena hujan, jadi licin. Untuk uji coba penggenap tanah di lahan gambut dengan apa? Ini luasannya itu kurang lebih 1 hektar, dimiliki oleh SHM. Kemudian tadi kita sudah coba kedalaman itu 4 meter, sekali lagi belum ketemu mineral ya, Joni. Belum ketemu mineral. Jadi kita punya bornya hanya 4 meter. Kalau Bapak Ibu punya yang lebih panjang silahkan nanti ngebor lagi. Ini kemudian pH-nya berapa Mas Joni? Silakan. pH di atas berapa tadi? 3. 1 Pak. Ah? Serius? Mana alatmu? Alatnya? Alat. Nggak mungkin. Ya makanya. Alatnya bawa sini dua-duanya. Dari Soil juga sama. Nggak mungkin. Ulang lagi. Itu mesti alatnya diganti aja. pH-nya 2, alatnya diganti. Oke. Atau 2. Mengukur itu 2-3 tempat. Dua-duanya masih disiapkan ya. Kira-kira gitu Bu Vero, Pak Yoko, Bapak Ibu sekalian, ini seperti itu. Nanti kita perlu kurang cair kali. mendiskusikan ini rancangannya bagaimana gitu. Ini bagiannya adalah sudah ada tanaman ini. Sudah 4 bulan ya Pak? Jahe 4 bulan. 5 bulan lagi panen. Paling cepat itu 6 bulan. 6 bulan panen jahe. Tomat. Tomat tuh bagus tuh. Tanaman itu. Tomat Itu Sekarang biasa panen. sekarang umur berapa? Sudah 1 bulan lebih Pak. Sudah ada bunganya itu. Mulai itu udah keluar. Sama ibu-ibu itu jangan dimarah tahu kalau itu usianya. Ya. Oke. Gimana Mas? Hah? Oh, 3 Bu Rosi. pH 3. Beda alat Bu. Oh iya. Masuk make sense. Ini kedalamannya 4 Kalau meter. 3 itu make sense, kalau 1 Ya, tadi berapa yang saya makin ke suka bawah? kacamata lagi. Hah? Apa ini Mas? Sama? Yang di titik kedua. Oh, titik kedua. Kalau lihat ininya teksturnya Bu Cici kayaknya gambut matang ya. Kita lihat itunya, Di- kematangannya. Kita tekstur kayak gitu. Ya. Coba Nah, cicip. ini cara Remasan. mengidentifikasi kematangan gambut. Meremas. Ini berapa kedalamannya? Ini 4 meter yang sini. Enggak, yang atasnya. Ini atas kah? Yang atas yang ini Pak. Ini Ini atas. Enggak mungkin atas ini. Ini bawah Bu. Yang Di situ masih Ini atas. Ini yang kedalaman berapa, Pak? Saya mau yang 3 dong, 30. 30 dong. 30. 1. Hah? 0 ke 1? 50. Buat gambut kan? 0 ke 1. Jadi ini nih yang 50 ini Bu. Nih. Ini 1. 1,5 2 meter Bu. Ntar dulu. Ini yang kedalaman berapa ini? 0 sampai Hemik ini, Hemik hemik ini setengah meter. Iya. 0 sampai 50 cm. masih hemik. masih hemik Pak. Hemik. Gambutnya Oke. setengah mentah. setengah matang. Hemik. Setengah matang. Setengah mentah Bu. Karena dia dari atas Bu. Ya, betul. Kalau atas ya bisa jadi. Yang enggak saya ambil 50 ya. 50 pertama. Matang. Ini Terus kawin. ini Makin matang ya. makin subur. Yang di atas apa? Yang ini peblis. Itu 50 sampai 100. Halus. Mendekati tanah liat. Kalau belum matang itu hibrid. Tipis. Hibrid itu enggak gini masih ada. Masih hemis. Tapi hanya mungkin yang udah mau ke hibrid. Efek itu dari kata fiber. Jadi seratnya masih Itu apakah? Hemis. Bu Rosi makin mantap. teman-teman Sebulan gimana? Makin rendah. Makin rendah. pemilihan ini sudah Sapris yang bagus. Jadi kalau Sapris yang di sana. yang matang, Yang di atas. maka dia makin subur. Ini yang Gambut mentah banyak seresah-seresah yang belum terurai, daun-daun ranting makin tidak. Berarti ini kondisi tanahnya hemis. muka airnya. Ini muka airnya berapa ini?
Tinggi muka air berapa tadi, Joni? Habis hujan harusnya Kayaknya sampai sini ya tadi. segitu ya. Ya, 10 cm, 20 20-an lah nih. Ya. Sekitar. Ya. Karena ini kan di bawah muka air, Pak. Air tanah 20 cm. Walaupun kematangannya sama, tapi karena di bawah muka air, jadi dia Jadi gambut itu 90% harusnya berisi air. Ini berusi Pak ahli gambut mau di pengadilan mau di sekolah. Pengadilan itu saksi ahli. Pengadilan berusi. Lokasinya berapa banyak? Bagi Berapa peneliti luasnya? itu malah menarik. 1 hektar, luasnya 1 hektar. Tapi boleh sebagian. Ini yang digunakan alat percobaan 1 hektar. mengapa emisi dari penelitian itu emisi gambut khusus monokultur itu tinggi dibandingkan yang ekosistem alami karena dia masih mono. Sebagai dasar teori oke, sebagai case yang ringan oke, tetapi untuk di sini untuk meyakinkan, biasanya bapak-bapak itu kan yakin kalau ada contohnya, bukan katanya. Iya, sekarang kita berharap ada contohnya di sini didesain bagaimana kira-kira apakah benar ini bapak ibu sekalian adanya gambut dan untuk pertanian. Ya kan penghasilan utamanya di sini kan silakan kan. Nah, ditambah begitu sekarang penghasilan utamanya di sini ngertinya bapak-bapak adalah Nah, itu bawah itu boleh ambil. Oh, di bawah serasa. Nah, itu boleh ambil. Ah, itu Bang. oh, ternyata bisa ya. Ternyata ada inovasi yang lain, pasti ada inovasi yang lain. Mengapa jahe itu ditutupin? Karena sebetulnya jahe itu tanaman yang nggak bisa hidup dengan baik kalau kena panas langsung. Nah, mengapa harus ada dinaungin gitu? Aslinya tanaman jahe itu harus ada naungannya. Naungannya apa ya? Naungannya tanaman-tanaman keras. Ya harus maka harus dicoba nanti gimana agroforestry bukan Tembang Sari. Kalau Tembang Sari itu usianya sama-sama musimnya, satu enggak ya agroforestry. Sehingga dalam jangka panjang 4 tahun bersama Difasilitasi dari kantor Pak Presiden Pak Triyono ini dipertemukan dengan PLN, BUMN-nya yang punya Paba. Beberapa lokasi uji coba dengan Paba itu menunjukkan Paba itu mampu meningkatkan pH-nya. Jelaskan Pak, dan Paba itu apa? Paba itu nanti biar jangan saya. Jadi kemudian inilah kita harapkan, tapi saya tidak langsung bisa serta-merta menerima. Diuji coba dulu aja di level set Kalimantan Barat ini. Banyak manfaat Paba, nanti Pak RW dan Pak Vero yang jelasin. Nah, kira-kira lokasi yang kita pilih adalah di Parit Banjar. Satu, karena apa? Menunjukkan dengan pola-pola tanpa bakar. Tadi Parit Banjar menunjukkan kemajuan. Dari 159 dari 2019 sampai dengan 2004 ini, itu 1 miliar. Rata-rata tahun berarti kan kurang lebih 2 juta. Setiap tahun panen. Nah, jadi kita coba di sini dengan Paba ini. Kalau memang nanti skala impor, kalau kemudian nanti menunjukkan hasil yang bagus, ya kita bisa melakukan. Nah, untuk Paba menjelaskan PL dan sebagainya. Monggo Pak. Silakan Pak Irwan. Ya baik, terima kasih Pak Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semuanya. Alhamdulillah puji dan syukur adalah kita berikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan keluarga berkumpul pada hari ini di desa Parit Banjar. Banjar. Baik, tadi seperti yang disampaikan oleh Yani terkait Paba. Hasil dari paparan batubara. Mana batubara itu adalah sebagai bahan bakar utama dari PLTU kami. Jadi batubara tersebut dalam prosesnya itu ini kami lakukan crusher atau pemecahan. Kemudian proses lainnya adalah ini batubara kami giling sehingga menjadi bubuk-bubuk halus. Dan bubuk-bubuk halus inilah yang nantinya kami masukkan ke boiler kami sebagai bahan bakar. Jadi dari hasil pembakaran tersebut sebenarnya ada 2, yaitu ada fly ash atau yang abu terbang.
kemudian ada yang batang as itu yang sisa kebakaran yang berat sehingga dia jatuh ke bawah. Di dalam proses itu kami tidak serta-merta abu atau flare ash itu langsung kami buang ke udara. Secara prinsip itu ini abu ini kami tangkap lagi dengan peralatan yaitu elektrostatik SPK. Ini mempunyai efisiensi yang tinggi sehingga sebagian besar dari flare ash tersebut ini kami tangkap dan jadi memang terkait dengan regulasi yang kemarin pemerintah lakukan terutama dari sisi pengujian KLHK ya, di mana memang sebelum adanya Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 itu Paba ini masih dalam kategori limbah B3. Namun setelah dilakukan pengujian, ini sebenarnya kita juga mereferensi ke negara-negara lain. Sebenarnya Paba ini kalau dilihat itu memang bukan sebagai limbah B3. Jadi alhamdulillah dengan terbitnya Perpres tersebut, ini tinggal di sisi kami nih yang menjadi challenging bahwa bagaimana Paba ini itu seoptimal mungkin bisa kita dapat manfaatkan atau kita optimalkan. Jadi kami berterima kasih sekali nih kepada timnya Pak Trioko nih dari kantor staf presiden yang kemarin mengarahkan kami bahwa kami masih bingung ini pemanfaatannya seperti apa, karena setahu kami dengan proses yang sebelumnya itu ini banyak kan kami manfaatkan itu untuk bahan substitut semen, bahan baku semen, jadi masih ke arah situ. Jadi terkait dengan pemanfaatan Paba ini kami tercerahkan, ternyata Paba itu manfaatnya juga banyak sekali ternyata. Salah satunya adalah sebagai pembenar lahan itu. Karena memang secara banyak penelitian itu terkait dengan pH Paba ini itu cukup di netral ya, sehingga harapannya itu bisa menaikkan pH tanah. Jadi prinsipnya di sisi kami sebuah badan usaha milik negara, di mana salah satu visi dan misi kami adalah melakukan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Jadi ini adalah salah satu bukti nyata kami bahwa kami juga peduli dengan lingkungan. Kemudian dari kemarin Hari Lingkungan Dunia, di mana Kementerian KLHK juga menetapkan tema Zero Waste, Zero Emission. Jadi ini adalah salah satu poin bagi kami juga untuk bisa mengoptimalkan limbah atau sisa hasil produksi yang kami keluarkan ini untuk bisa dimanfaatkan seoptimalnya bagi kepentingan masyarakat. Jadi mungkin seperti itu, kami sangat berterima kasih sekali ini telah difasilitasi dari kantor staf presiden dipertemukan dengan teman-teman dari Bergem, sehingga ke depan kita komit untuk bisa bersinergi sama masyarakat untuk bisa kita manfaatkan Paba ini untuk pembenar lahan. Memang kalau kita lihat kan negara kita ini sebenarnya negara agraria ya, sehingga ya, poinnya kami juga akan membantu untuk bisa mengembalikan marwah kita ini sebagai negara agraria gitu. Ya mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kira-kira gitu Paba tadi Pak. Jadi Paba itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi bapak-bapak ya yang kebetulan ada di sini. Jadi kita mungkin kedepannya itu kebetulan ada bapak siapa tadi? Herwansa yang akan memberikan fly ash ya Pak ya, fly ash. Nah kita akan coba nanti untuk di lokasi ini kata Pak Jani untuk jadikan demplot Pak, demplot untuk budidaya hortikultur. Nah mungkin untuk tanamannya kita serahkan kepada bapak-bapak ya, mau tanam apa dan kita akan rancang yang menggunakan rancangan apa, dan kalau bisa memang dalam satu galang ya, galang ya Pak ya, mungkin dalam satu hektar ini kita bisa menggunakan berapa galang untuk tanaman tomat, cabai, itu apa, jahe gitu. Jadi ada 4 atau 5 tanaman yang akan kita coba menggunakan gas ya Pak ya. Untuk industri nanti kita akan rancang dulu. Sudah melihat lokasinya seperti ini dan termasuk dalam gambut yang dalam ya Bu Rosi 4 meter.
mungkin. Lebih namanya ini. kali. Karena belum ketemu mineral 4 meter. Ya, jadi itu masuk dalam gambut dalam. Dan ini maaf Bapak, ini udah pernah dibudidayakan? Masih? Kalau yang ini belum, Bu. Belum ya, masih berarti masih asli awalnya semak ya Pak ya. Nah itu mungkin Awalnya nanti kebakar terus semak. pH-nya juga rendah 3 ya Pak ya. Jadi kita menggunakan fly ash nanti kita akan uji coba dulu di lab. Kita meningkatkan pH untuk tanah gambut itu 5,5 Pak supaya cukup untuk tanaman. Haji berapa Bu? 3 ya? Ya. Jadi dari 3 sampai 5,5 itu perlu fly ash berapa kilo? 2,5. Dari 3 jadi peningkatan 2,5 poin tadi itu. Nah, itu akan diuji coba dulu di lab mungkin kurang lebih 2 minggu lah Pak ya. Informasi diberikan ke Pak Jani lah. Siapa mungkin saya penuh. Ya, jadi untuk supaya kita bisa menggunakan berbagai dosis untuk fly ash yang kita temukan optimum berapa. Ya. Dan untuk selanjutnya bisa kita gunakan seterusnya menggunakan fly ash. Jadi ini bisa sebagai pengganti dolomit karena saya lihat itu pH-nya 8 sampai 10 Pak. Ya. Bisa sebagai amelioran istilahnya. Jadi karena fly ash ini mempunyai pH yang cukup tinggi, jadi bisa dijadikan pengganti kapur. Walaupun sebenarnya ada juga alternatif lain, ya, tapi kan tidak mendapat. Ya, alhamdulillah bantuan dari PLN Menguji lah. ya kan? Membuktikan. Membuktikan, ya. Dan apalagi memang tadi tidak ada logam berat, ya memang saya rencananya mau ambil juga Pak fly ash, mau saya bawa ke lab, termasuk mau uji juga lebihannya dan juga logam beratnya. Jadi jangan sampai nanti dikasih fly ash langsung ada logam berat pula di tanaman kita kan, nah nggak boleh. Jadi ya mudah-mudahan setelah kunjungan hari ini kami langsung terapkan di lab ya Pak ya. Kami langsung analisis dari tanah gambutnya dan juga fly ash-nya, nanti akan rekomendasinya berikan ke Pak Jani. Siap. Ya. Perjalanan pulang menuju rumah Pak Marhadi ke kelompok Lembah Hijau 1. Di sini penduduknya, petaninya beternak sapi yang digunakan sebelum kelahan dipakan dulu. Untuk jahe seberapa hektar itu produksinya sekitar berapa Pak? 300. Berapa Pak produksi jahenya tadi? 310. Nah, 310 kilo per seberapa hektar. Lumayan. Dia dapat bantuan dari proyek Etika Gambut. Nah, ini sudah hampir sampai. Bapak siapa namanya Pak? Pak Satuke. Oke, Pak Satuke dari kelompok tani Lembah Hijau 2. Oke.